Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Samira dengan NIM 12300230049 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video tentang biolistrik dengan materi sel saraf dan jantung. Baik, langsung saja kita ke materinya. Berikut ini adalah gambar morfologi syaraf. Baik, untuk syaraf ada morfologi syaraf. Yang pertama ada neuron, sel saraf yang mengirim sinyal listrik dan kimia dengan bagian-bagian utama seperti soma, dendrit, dan akson. Itu yang kedua ada akson, struktur panjang neuron yang mengirim sinyal dari badan sel ke terminal akson untuk komunikasi dengan neuron atau sel lain. Yang ketiga ada dendrit, cabang pendek neuron yang menerima sinyal dari neuron lain dengan morfologi bervariasi sesuai jenis dan koneksi sinaptiknya. Yang keempat ada sinapsis, tempat interaksi antara dua neuron atau neuron dengan sel lain, memengaruhi transmisi sinyal saraf dengan struktur mikroskopisnya. Yang kelima ada sel glia, sel non-neuron yang mendukung dan melindungi neuron termasuk oligodendrosit, astroglia, dan mikroglia. Yang keenam ada struktur makroskopis termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf tepi, meliputi pola saluran saraf, distribusi saraf, dan jaringan penunjang seperti pembuluh darah dan mielin. Yang selanjutnya ada mekanisme depolarisasi. Yang pertama ada stimulus, terjadi stimulus pada membran sel seperti sinyal listrik atau kimia. Yang kedua ada peningkatan permeabilitas, saluran ion tertentu seperti Na+ dan Ca2+ membuka diri. Yang ketiga ada aliran ion positif atau biasanya Na+ atau Ca2+ memasuki sel melalui saluran yang terbuka. Yang keempat ada perubahan potensial membran menjadi lebih positif karena masuknya ion positif. Yang kelima ada penghentian depolarisasi. Depolarisasi berhenti ketika saluran ion tertutup kembali atau ada perubahan lain yang mengembalikan potensial membran ke kondisi istirahat negatif. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme repolarisasi potensial aksi. Yang pertama ada penutupan saluran Na+, saluran ion atrium yang terbuka selama depolarisasi mulai menutup. Yang kedua ada pembukaan saluran K+, saluran ion kalium sering dibuka selama repolarisasi, memungkinkan ion K+ untuk keluar dari sel. Yang ketiga ada keluaran ion K+, keluarnya ion kalium dari dalam sel menyebabkan potensial membran kembali menuju ke nilai negatif. Yang keempat, kembalinya potensial membran kembali dari keadaan terdepolarisasi atau positif ke keadaan polarisasi normal atau negatif. Yang kelima, persiapan untuk stimulus berikutnya. Repolarisasi penting untuk memulihkan sel agar siap merespons stimulus berikutnya dengan benar. Selanjutnya ada perambatan potensial aksi. Yang pertama ada pembentukan potensial aksi. Potensial aksi terbentuk di satu ujung sel biasanya karena depolarisasi membran. Yang kedua ada perubahan potensial membran. Potensial aksi menyebabkan perubahan potensial membran yang memicu pembukaan saluran ion di sekitarnya. Yang ketiga aliran ion positif atau biasanya Na+ masuk ke dalam sel menyebabkan depolarisasi pada area sekitarnya. Yang keempat, perambatan. Potensial aksi menyebar melalui membran sel baik ke arah dendrit atau akson, tergantung pada jenis sel dan jenis jaringan. Yang kelima ada replikasi di sel berikutnya. Potensial aksi mencapai ujung sel dan memicu proses yang sama di sel berikutnya, menghasilkan perambatan sinyal dari satu sel ke sel yang berikutnya. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Yang pertama ada penciptaan potensial aksi. Neuron motorik merangsang serabut otot menciptakan potensial aksi. Yang kedua ada perambatan potensial aksi. Potensial aksi menyebar di sepanjang serabut otot memicu kontraksi. Yang ketiga ada pelepasan kalsium. Depolarisasi menyebabkan pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma otot. Yang keempat ada kontraksi. Kalsium mengikat protein kontraktor memicu kontraksi otot. Yang kelima ada relaksasi. Setelah kontraksi, kalium diambil kembali memungkinkan otot untuk kembali keadaan istirahat. Selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari jantung melibatkan beberapa tahap yang terkoordinasi. Yang pertama ada pacemaker.
Di nodus sinoatrial, sel-sel pacemaker menghasilkan sinyal listrik spontan yang memicu kontraksi jantung. Yang kedua ada konduksi, sinyal listrik yang menyebar dari SA node ke atrium memicu kontraksi atrium dan mengarah ke nodus atrioventrikular. Yang ketiga ada penundaan, di nodus AV, sinyal listrik ditunda untuk memberikan waktu bagi darah untuk mengisi ventrikel sebelum kontraksi. Yang keempat ada perambatan, sinyal listrik menyebar melalui serat konduksi seperti bundle His, cabang bundle, dan serat Purkinje ke seluruh ventrikel memicu kontraksi ventrikel. Yang kelima ada relaksasi, setelah kontraksi, jantung kembali ke keadaan istirahat listrik sebelum siklus selanjutnya dimulai. Yang selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf, termasuk yang pertama diameter dan jenis serat saraf. Serat saraf yang lebih besar memiliki laju konduksi yang lebih cepat. Selain itu, serat mielinasi mengantarkan sinyal listrik lebih cepat dibandingkan dengan serat yang tidak mielinasi. Yang kedua ada temperatur, suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju konduksi saraf karena meningkatkan kecepatan reaksi kimia di dalam sel saraf. Yang ketiga ada panjang serat saraf, semakin pendek serat saraf, semakin cepat sinyal listrik dapat berpropagasi. Yang keempat ada konsentrasi ion. Konsentrasi ion di dalam dan di sekitar sel saraf mempengaruhi kecepatan konduksi. Naik turunnya konsentrasi ion dapat mempengaruhi laju potensial aksi. Yang kelima ada kondisi patologi, penyakit atau cedera yang mempengaruhi integrasi saraf atau sel-sel penghantar sinyal dapat mengurangi laju konduksi saraf. Baik, yang selanjutnya lengkung refleks saraf. Berikut adalah skema yang menjelaskan mekanisme penghantar impuls pada lengkung refleks saraf. Yang pertama ada reseptor sensorik atau reseptor di ujung saraf sensitif yang mendeteksi stimulus seperti sentuhan panas atau tekanan. Yang kedua ada neuron sensorik. Saraf sensorik membawa informasi dari reseptor ke sumsum tulang belakang atau otak. Yang ketiga ada pusat integrasi. Di sumsum tulang belakang atau otak, impuls saraf diinterpretasikan dan diproses. Yang keempat ada neuron motorik. Jika respon diperlukan, impuls saraf dikirim dari pusat integrasi ke saraf motorik. Yang kelima ada efektor. Saraf motorik meneruskan impuls ke efektor seperti otot atau kelenjar untuk menyebabkan respon seperti kontraksi otot atau sekresi kelenjar. Yang keenam ada respons. Efektor merespon stimulus dengan melakukan tindakan yang sesuai seperti menarik tangan dari api atau refleks tarikan atau mengecilkan pupil mata dalam cahaya terang atau refleks cahaya. Berikut adalah contoh gambar morfologi jantung. Selanjutnya yaitu jantung. Morfologi jantung yang pertama ada atrium. Jantung manusia memiliki dua atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru melalui 4 pembuluh darah vena pulmonalis. Yang kedua ada ventrikel. Ventrikel jantung juga memiliki dua, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sementara ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang ketiga ada septum. Jantung memiliki septum, yaitu dinding pembatas antara kedua sisi jantung. Ada dua jenis septum, yaitu septum interatrial yang memisahkan atrium kanan dan atrium kiri, dan septum interventrikular yang memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang keempat ada katup. Jantung dilengkapi dengan 4 katup utama yang mengatur aliran darah satu arah. Katup atrioventrikular terdiri dari katup mitral antara atrium kiri dan ventrikel kiri, dan katup tricuspidalis antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup semilunar terdiri dari katup aorta antara ventrikel kiri dan aorta, dan katup pulmonalis antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Yang kelima ada pembuluh darah. Jantung terhubung dengan pembuluh darah yang membawanya ke seluruh tubuh. Vena membawa darah dari tubuh ke atrium kanan, sementara arteri membawa darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu konduksi jantung adalah proses aliran listrik yang mengatur detak jantung. Proses ini terjadi melalui serangkaian impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus jantung tertentu.
Berikut adalah penjelasan singkat tentang kondisi jantung. Yang pertama ada nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial terletak di atrium kanan. Ini adalah pacemaker alami jantung yang menghasilkan impuls listrik pertama. Impuls ini menyebabkan atrium berkontraksi dan membawa darah ke ventrikel. Yang kedua ada atrioventrikular. Setelah impuls listrik melewati atrium, ia mencapai nodus atrioventrikular. Nodus ini mengalirkan impuls listrik ke bundle His. Yang ketiga ada bundle His. Bundle His adalah serangkaian serat konduktif yang membawa impuls dari nodus AV ke ventrikel. Yang keempat ada cabang bundle. Setelah mencapai ventrikel, impuls listrik terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu bundle kiri dan bundle kanan. Mereka membawa impuls ke seluruh ventrikel. Yang kelima ada serat Purkinje. Serat Purkinje adalah serat konduktif yang menyebar ke seluruh ventrikel dari cabang bundle. Mereka memicu kontraksi ventrikel yang efisien dan terkoordinasi. Baik, untuk yang terakhir yaitu perbedaan antara tiga jenis otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Yang pertama ada otot jantung. Ditemukan di dinding jantung, strukturnya berserat, bercabang-cabang, dan bercabang-cabang dengan inti tunggal. Kendalinya, kontraksi otot jantung terjadi secara otonom, dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan rangsangan kimia internal. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada otot polos, ditemukan di organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Strukturnya berserat halus, berserat lurus, dan tidak bertabur dengan inti tunggal. Kendali terutama dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan hormon. Fungsinya mengatur aliran cairan dalam organ dan mempertahankan tekanan darah. Yang ketiga ada otot lurik, ditemukan di tubuh manusia seperti otot rangka. Strukturnya berserat silindris dengan inti banyak. Kendali disadari dan dikendalikan secara sadar oleh otot melalui sistem saraf somatik. Fungsinya untuk menggerakkan tulang dan menyediakan dukungan untuk tubuh serta memfasilitasi gerak. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.